Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Augusta Nandani dari kelas A1 dengan NIM 2010116220038. Di sini saya membuat video ini untuk memaparkan materi-materi yang telah dibahas untuk tugas ujian tengah semester dari Ibu Nur Cahaya. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu morfologi dan ruang lingkupnya. Pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian morfologi. Dalam bidang linguistik ini, morfologi berarti ilmu yang mengubah bentuk-bentuk atau pembentukan kata. Lalu yang kedua, ada ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada morfem. Morfem ini merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna, yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. Contohnya seperti men, mem, dan meng, yang digunakan pada kata mendukung, membawa, dan menggali. Lalu yang kedua ada morf. Morf ini merupakan bentuk terkecil yang muncul berulang-ulang dan memiliki makna yang sama. Contohnya pada kata mencuci, mendengar, mendapat, dan mendusta. Di sini merupakan bentuk yang terrealisasi secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu alormorf, yang merujuk pada morf yang sama, tapi direalisasikan secara berbeda jika lingkungan bahasanya berbeda. Contohnya pada prefiks men bisa berubah menjadi mem pada kata membuat. Selanjutnya ada morfologi dalam ilmu linguistik. Ilmu ini menangkap terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Lalu ada morfologi dan ilmu kebahasaan lainnya, di mana ada 4 jenis, yaitu ada leksikologi. Leksikologi ini mengenai leksikon yang satuannya disebut leksem. Lalu ada leksikografi yang hasilnya berupa kamus. Lalu ada etimologi, pembentukan kata yang berlaku secara umum sebagai suatu sistem yang berkaidah. Lalu yang terakhir ada filologi, yaitu membicarakan kata yang terdapat pada naskah kuno. Lalu selanjutnya ada objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi ini ada 2, yaitu morfem atau akar atau afiks dan kata. Lalu ada proses morfologi yang melibatkan komponen, yaitu dasar atau bentuk dasar. Lalu ada alat pembentuk dan makna gramatikal. Lalu yang terakhir ada struktur, sistem, dan distribusi fonologi. Struktur ini merupakan hubungan bagian-bagian kalimat secara linear. Kalau sistem adalah hubungan bagian-bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Lalu sistem pada dasarnya mengangkut masalah distribusi, yaitu masalah yang dapat tidak adanya suatu konstituen diganti dengan yang lain dalam kalimat tertentu. Selanjutnya pada materi yang kedua yang membahas tentang identifikasi morfem dan aplikasinya. Adapun 7 prinsip penentuan morfem, yaitu yang pertama pada prinsip 1, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal yang sama dapat dikatakan sebagai satu morfem. Contohnya pada kata bulan depan, bulan ini, dan bulan Januari. Ketiga satuan kata tersebut atau bulan merupakan morfem karena memiliki makna yang sama. Lalu prinsip kedua, bentuk-bentuk yang mirip tetapi maknanya sama dapat dikatakan sebagai sebuah morfem apabila bentuk-bentuk tersebut memiliki arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Contohnya pada kata penjual, pembaca, penulis, penggugat, dan pelaut. Lalu ada prinsip ketiga, yaitu bentuk yang muncul dan pasangan satu-satunya yang dapat disebut juga dengan morfem. Contohnya berbaring, bersua, belajar, dan bersandar. Lalu yang keempat, prinsip keempat ada
prinsip keempat yaitu setiap bentuk yang muncul berulang kali pada satuan yang lebih besar dapat dikatakan sebagai sebuah morfem dengan syarat memiliki makna yang sama. Contohnya, kaki adik dan kaki gunung memiliki homofon yang sama dan memiliki arti yang berhubungan, tapi masing-masing memiliki distribusi yang berlainan karena kaki adik tidak dapat menggantikan kedudukan kaki gunung. Ada prinsip keempat, setiap bentuk yang muncul berulang kali pada satuan yang lebih besar dapat dikatakan sebuah morfem dengan syarat memiliki makna yang sama. Contohnya, kaki adik dan kaki gunung memiliki homofon yang sama tetapi masing-masing memiliki distribusi yang berlainan karena kaki adik tidak dapat menggantikan kaki gunung. Lalu prinsip yang kelima, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar atau klausa atau kalimat apabila maknanya berbeda secara polisemi termasuk dalam morfem yang sama. Contohnya pada kata kepala yang memiliki perbedaan makna secara polisemi. Contohnya, ibunya menjadi kepala sekolah. Lalu dia selalu besar kepala dan setiap kepala mendapat satu kotak nasi. Pada contoh pertama dan kedua, kata kepala ini memiliki arti yang berbeda. Contoh yang pertama, ibunya menjadi kepala sekolah di sana yang diartikan sebagai jabatan. Lalu dia selalu besar kepala. Besar kepala ini diartikan sebagai sifat. Lalu prinsip yang keenam, dua bentuk yang sama atau lebih tetapi memiliki makna yang berbeda, maka memiliki morfem yang berbeda. Contohnya bunga utang dan sekuntum bunga. Prinsip ketujuh atau yang terakhir adalah dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Contohnya, ibu saya berprofesi sebagai seorang guru. Lalu saya pergi berlibur bersama bunda. Ibu dan bunda ini memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu sebutan orang tua perempuan. Lalu materi yang ketiga yaitu ada wujud morfem dan pembentukannya. Morfem-morfem dalam setiap bahasa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada morfem bebas dan terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya pada kata mencuci. Men di sini merupakan morfem terikat karena ia tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata cuci ini merupakan morfem bebas karena ia dapat berdiri sendiri. Meskipun kata men dihilangkan, kata cuci ini dapat berdiri sendiri. Lalu yang kedua ada morfem utuh dan terbagi. Morfem utuh ini merupakan morfem dasar bebas, contohnya seperti meja, kursi, dan kecil. Sedangkan morfem terbagi merupakan morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah, yaitu an pada kata kesatuan. Lalu yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental ini merupakan fonem yang dapat dibagi. Contohnya pada kata bahasa dapat dibagi menjadi sa dan bisa dibagi menjadi lebih kecil lagi seperti BAHASA. Lalu morfem suprasegmental ini merupakan morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Lalu yang keempat ada morfem yang beralur morf zero atau morfem yang tak berwujud. Contohnya dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat pada morfem yang mengalami proses morfologis, khususnya verba aktif dan pasif. Misalnya pada kata tulis menjadi menulis dan ditulis. Menulis ini kata verba aktif, sedangkan ditulis ini merupakan kata verba yang pasif. Selanjutnya yang kelima ada morfem bermakna leksikal dan tidak leksikal. Morfem yang bermakna leksikal ini sudah memiliki makna pada dirinya sendiri. Contohnya seperti kuda, pergi, lari, dan merah. Sedangkan morfem yang bermakna tidak leksikal ini tidak mempunyai makna sendiri. Contohnya seperti pada morfem afiks seperti ber, me, dan ter.
Lalu yang keenam ada morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Yang pertama morfem dasar. Morfem dasar ini ada yang terbentuk morfem terikat seperti juang, dan ada morfem yang terbentuk dari morfem bebas seperti kata satu. Lalu morfem bentuk dasar contohnya pada kata berbicara. Bicara ini merupakan bentuk dasar dari kata berbicara. Lalu ada pangkal atau stem. Bentuk ini untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi, contohnya pada kata menangisi. Bentuk pangkalnya adalah tangisi. Dan morfeme adalah afiks inflektif. Lalu akar atau root, bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh merupakan pembentukan morfem. Yang pertama ada inflektif atau infleksional, merupakan perubahan pempertahanan identitas leksikal. Kata dasarnya tidak mengubah kelas kata. Contohnya pada kata meminum. Di sini merupakan afiks infleksional yang tidak merubah makna. Lalu ada kata minum yang merupakan kata kerja. Jadi pada kata meminum ini tetap merupakan kata kerja. Lalu yang kedua ada derivatif atau direvisional, yaitu perubahan atau penyesuaian yang merubah makna kata dasarnya. Contohnya pada kata minuman. Sufiks minuman ini terdapat sufiks an yang merubah makna kata dasarnya. Kata dasarnya adalah minum yang berarti kata kerja. Ketika ditambah dengan sufiks an menjadi minuman yang artinya minuman ini merupakan kata benda. Lalu yang terakhir ada atau materi yang keempat ada morfofonemik. Yang pertama ada pengertian morfofonemik. Morfofonemik ini merupakan peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Lalu yang kedua ada tipe-tipe morfofonemik. Yang pertama ada pemunculan fonem. Contohnya pada kata membaca terdapat proses pengimbuhan prefiksme pada kata dasar baca yang memunculkan bunyi sengau M yang semula tidak ada, yaitu membaca. Lalu yang kedua ada pengekalan fonem, contohnya pada kata berakhir, di mana afiks ber tidak mengubah kata dasar akhir atau kekal, jadi tetap berakhir. Lalu ada yang ketiga ada peluluhan fonem, contohnya pada kata menyikat. Ada proses morfologis, yaitu pengimbuhan prefiksme pada kata dasar sikat. Maka fonem S diluluhkan dengan fonem nasal nye yang ada pada prefiksme yang menjadikan menyikat. Lalu perubahan fonem. Contohnya pada kata terlanjur yang dimana proses pengimbuhan afiks ter pada kata dasar anjur terjadi perubahan fonem di mana fonem R berubah menjadi L. Lalu yang terakhir ada pergeseran fonem. Contohnya pada kata makanan ada pengimbuhan sufiks an pada kata dasar makan. Di sini fonem N pada kata makan berpindah ke suku kata nan. Jadinya makanan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dan belum lancar berbicara. Saya mohon pengertiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.